Kalau keuntungannya tanaman cabai Tanaman gitu. Jadi kalau di pengalaman yang kemarin karena intensitas panasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan menjawab tentang tantangan berbudidaya tanaman cabai di musim kemarau. Biasanya teman-teman akan dipusingkan dengan tingkat kematian yang lumayan tinggi, khususnya pada awal pindah tanam. Kemudian dengan serangan keriting yang cukup merajalela. Dan insya Allah di lahan ini insya Allah akan kita bahas secara tuntas bagaimana cara menekan tingkat kematian, kemudian tingkat serangan keriting daun tanpa banyak mengeluarkan biaya pengeluaran. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Dilengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kiat sukses berbudidaya tanaman cabai khususnya di musim kemarau gitu ya. Jadi musim kemarau itu sangat identik dengan tingkat panas yang lumayan tinggi yang biasanya akan berdampak pada tingkat stressing dari tanaman itu gitu. Jadi tanaman mudah stres, kemudian tingkat kematian lumayan tinggi. Dan biasanya banyak teman-teman yang akan mengeluhkan jumlah sulamannya itu sama, bahkan mungkin 2 kali lipat lebih banyak daripada jumlah yang ditanam. Nah, di lahan ini alhamdulillah hal tersebut dapat diminimalisir gitu. Kemudian serangan keriting juga dapat diminimalisir. Bukan hanya tanaman cabai yang diuntungkan, tetapi di lahan ini juga berbudidaya tanaman lain yang dapat mencukupi untuk kebutuhan khususnya perawatan tanaman cabai dari awal sampai akhir gitu. Jadi bisa dikategorikan untuk budidaya tanaman cabainya itu hampir gratis secara cuma-cuma karena modalnya itu sudah didapat dari lahan ini sendiri. Menurut kami cukup bagus info yang akan kami sampaikan dan menurut kami sangat sayang untuk teman-teman lewatkan. Jadi tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Nama saya Tongat, alamat Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Mas Toat ya Mas ya? Iya. Yang beralamat di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan ini sudah dataran menengah ke atas ya. Saya tadi coba ngukur sekitar 670 mdpl. Kemudian saat ini berbudidaya tanaman timun yang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Ya, Mas. Iya. Memang biasanya berbudidaya cabai ditumpang sarikan dengan tanaman timun sendiri seperti ini atau ada tujuan lain Mas untuk budidaya tanaman timun ditumpang sarikan dengan cabai? Kalau lihat tahun kemarin kan kemaraunya ekstrem. Saya coba tahun ini tanaman cabai dimix sama budidaya timun. Ekstrimnya itu karena panasnya sangat luar biasa atau gimana Mas? Iya, tahun kemarin kan ekstrim panas banget. Itu nanti dampaknya di tanaman cabai apa Mas? Dampaknya ya paling terkena tongol lah ya. Karena ada pelindung itu sih tanaman mentimun. Kalau keuntungannya tanaman cabai ternaung gitu. Jadi kalau di pengalaman yang kemarin karena intensitas panasnya lumayan tinggi, itu yang dirugikan adalah tanaman cabainya ya Mas ya, karena mungkin kena uap panas itu jadi ketika pindah tanam banyak yang mati ya Mas ya. Banyak tanaman yang stres, kemudian serangan dari kutu-kutuan juga lumayan tinggi. Dari trip dan tungau itu juga lumayan tinggi. Makanya di musim ini beliau mensiasatinya dengan ada tanaman pelindungnya. Jadi ini ada tanaman timun, kemudian ada tanaman cabai. Jadi sebenarnya untuk tanaman cabai, tanaman timun ini hanya untuk melindungi tanaman cabai ini. Khawatirnya terulang seperti tahun kemarin, di mana ketika musim kemarau itu langsung benar-benar kemarau ya, sudah tidak ada hujannya gitu. Jadi ini adalah pengalaman tahun kemarin, makanya ditumpang sarikan dengan tanaman timun. Nah, untuk waktu penanamannya sendiri Mas, apakah ini dibarengkan atau selisih berapa hari? Mentimun dulu, terus sekitar 1 bulan baru masuk tanaman cabai. Oke, jadi tidak bareng ya Mas ya? Tidak bareng. Jadi umur mungkin tanaman timun ini sudah mulai terbentuk bakal buah ya Mas ya, bunga bakal buah, baru dilakukan penanaman tanaman cabai. Kenapa kok tidak dibarengkan Mas? Kalau dibarengkan ya nanti tanaman timun kan cepat rimbun loh, jadi nggak bisa ruang untuk nanam. Cahayanya itu nanti untuk tanaman cabainya jadi tidak ada ya Mas ya? Terlalu tertutup ya. Kalau sudah umur 1 bulan kan udah tanaman timun udah rimbun lah tinggi. Tinggi, kemudian tinggal beberapa
mungkin 1 bulan kemudian sudah habis ya, Mas. Jadi kalau dibarengkan itu nanti tanaman cabenya akan terlalu lama ternaungi sehingga nanti akan bermasalah untuk tanaman cabenya. Karena mungkin tanaman cabai pencahayaannya terbatas sehingga nanti akan mengalami etiolasi, kemudian jaringannya mungkin juga kurang kuat, pencahayaannya juga tidak terpenuhi, maka daya tahannya biasanya akan melemah. Jadi anjuran dari Mas Toat ini, penanaman cabai itu dilakukan sekitar 30-40 hari setelah timun ditanam gitu ya. Jadi ketika tanaman sudah mulai berbuah, harapannya tanaman cabai ini terlindungi tapi dalam hanya jangka waktu sekitar maksimal 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau dibarengkan itu malah bisa jadi berdampak buruk. Pada dasarnya banyak nilai positifnya ya Mas ya, tumpang sari kan. Kemudian dari sisi ekonomi Mas, apakah juga ini diuntungkan Mas dengan tumpang sari timun dengan cabai ini? Kalau tanaman timun ya kan, kalau tanamannya bagus, harganya bagus, insya Allah bisa untuk merawat itu loh, tanaman cabainya. Iya. Untuk contoh konkretnya Mas, untuk saat ini timunnya sudah petikan keberapa? Ini per hari ini udah 4 kali petik. 4 kali petik dengan jumlah tonase sekitar berapa ini? 4 kali petik sekitar 2 ton. Sekitar 2 ton dengan harga rata-rata? 2.500 per kilo. 2.500. Jadi tinggal dikalikan ya. Jadi dari 2 ton kali 2.500 sehingga sudah dapat sekitar 5 juta. Nah, itu paling tidak sudah menyumbang untuk beli mulsa dan olah tanahnya. Nah, padahal ini panen timun masih akan terus berlanjut. Harapannya nanti sebagai bekal untuk perawatan tanaman cabai. Jadi nanti bisa dikatakan tanaman cabainya ini tanpa modal karena sudah tercover oleh tanaman timunnya gitu. Jadi lagi-lagi bukan hanya manfaat secara langsung di tanaman cabai, tapi secara ekonomi juga mendapatkan manfaat gitu ya Mas. Selain itu juga mungkin lahan biasanya kalau setelah olah tanah langsung ditanami tanaman cabai itu juga kurang bagus karena bisa jadi tanah dan pupuknya itu belum siap ya Mas ya. Jadi perlu proses pendiaman. Nah, dengan proses pendiaman yang dilakukan di lahan ini dengan menanam tanaman timun itu pendiamannya tidak nganggur gitu, tapi sudah ada tanaman yang mungkin bisa menghasilkan. Jadi tanahnya itu siap, kebetulan juga penghasilannya juga dapat ditingkatkan. Dan mungkin itu keuntungannya, dan mungkin permasalahan yang sama juga dijumpai oleh beberapa petani di luar sana ya Mas ya. Ketika menanam di awal musim kemarau itu biasanya dengan cuaca yang ekstrim, panas yang tinggi, tanaman kurang mampu untuk beradaptasi. Sehingga tanaman mati, kemudian penyulamannya itu jauh lebih banyak. Di samping itu kalau terlalu panasnya terlalu terik, itu biasanya serangan trip dan tungaunya juga akan meningkat. Makanya dengan tanaman pelindung seperti ini, contohnya adalah tanaman timun, itu insya Allah akan membantu baik dari untuk tanaman cabainya maupun dari sisi ekonominya. Kemudian untuk jarak tanam yang digunakan ini berapa Mas? Kalau jarak tanam mentimun sama mentimun sekitar 50. Cabai dan cabai 50? 50. Berarti ini jarak timun dengan tanaman cabai sekitar 25 cm ya Mas ya? Dan mungkin ini untuk lubang tanaman timun besoknya bisa dijadikan sebagai lubang pupuk susulan. Oke, jadi ini ada manfaatnya gitu ya. Jadi bukan cuma lubang nganggur nantinya, tapi juga akan difungsikan sebagai lubang pupuk susulan. Untuk lahan dasar atau pupuk dasar di lahan ini apa saja Mas yang diberikan? Kalau pupuk dasar pakai kohe ayam, terus dolomit. Cuma 2 itu? Iya, cuma 2. Enggak ada pupuk kimia Mas? Enggak ada. Pertimbangannya kenapa Mas tidak menggunakan pupuk kimia? Biasanya ya cuman pupuk itu yang 2. Oke, jadi tanpa penambahan pupuk kimia gitu ya Mas ya. Jadi mungkin karena memang biasanya sudah seperti itu, dan mungkin di sini juga lebih baiknya seperti itu karena terlalu sering menggunakan pupuk kimia juga kurang bagus juga gitu. Jadi makanya hanya menggunakan 2 bahan, ada pupuk kandang dan pupuk dolomit. Kemudian untuk pemupukan di awal untuk tanaman timunnya, pupuk apa saja yang dimasukkan ini Mas? Kalau awal buat tanaman mentimun saya pakai NPK 2 kilo, terus Ultradap 1 kilo. Itu untuk jumlah tanaman sekitar berapa ribu Mas? Kalau itu 1000. 1000? Iya. Sekitar 1000 tanaman, NPK-nya 2 kilo. 2 kilo. Ultradapnya 1 kilo. Itu dikocorkan ya Mas? Dikocorkan ke lubang tanam dengan interval berapa hari sekali? 10 hari. 10 hari sekali. Itu dilakukan berapa kali? Nyampe metik. Sampai petik, berarti kisaran 40-an hari? 40 hari. Kisaran 40 hari berarti dilakukan pengocoran 4 kali. Kemudian kalau untuk spraynya Mas? Spraynya saya pakai, kalau fungsida saya pakai minyak dagang antrakol, Bisromil, Kabiotot cair. Itu semuanya dicampur Mas? Atau di rolling? Oh, ganti-gantian? Iya. Berarti 1 kali aplikasi mungkin hanya saya menggunakan 1 jenis fungisida? Iya. Tapi di rolling gitu ya Mas ya? Kalau untuk inseknya? Inseknya saya pakai merek dagang Bestindo.
Bestindo. Bestindo. Oke, kemudian kalau untuk nutrisinya? Nutrisinya saya pakai Morden dari produk MT. Morden Vol ya Mas ya. Itu dosisnya berapa tutup atau berapa mili? Sekitar 30 mili. 30 mili per 16 liter. Iya, 16 liter. Dengan interval berapa hari sekali itu Mas? Kalau Morden 1 minggu. 1 minggu. Hasilnya di tanaman yang dirasakan dengan penggunaan Morden Vol itu apa Mas? Kalau Morden menurut saya daunnya tebal, lebar-lebar lah ya. Tebal masalah penyakit. Oke, jadi lebar, kemudian tebal, kemudian lebih tahan dari serangan penyakit. Oke, kemudian Morden itu masih digunakan sampai saat ini atau diganti atau gimana Mas? Sudah diganti. Sudah diganti. Dengan apa Mas? Diganti sama asam amino. Asam amino. Waktu umur 15 hari. 15 hari. Iya. Berarti Morden cuma dipakai 1 kali Mas? Atau diselang-seling? Diselang-seling. Selang-seling. Asam aminonya menggunakan apa Mas? Premino. Dari MT juga. Dosisnya berapa Mas? 30 mili. 30 mili. Manfaat yang dirasakan di tanaman? Kalau Premino tumbuhan solor ya banyak dan cepat panjang. Oke, jadi pertumbuhannya lebih cepat itu ya. Kemudian pemanjangan sulur-sulurnya ini juga lebih cepat. Jadi antara Morden Vol kemudian asam amino itu mungkin saling melengkapi. Iya. Jadi kalau untuk asam amino dia lebih ke memanjangkan, melebarkan, tetapi kalau untuk Morden Vol lebih ke menebalkan. Nah, sehingga warnanya juga hijau gelap, kemudian sulurnya juga cenderung memanjang, kemudian lebih tahan dari serangan penyakit. Itu dipakai sampai saat ini atau ketika fase pertumbuhan saja itu Mas? Berarti kalau Premino saya pakai 15 hari sekali. 15 hari sekali. Berarti 2 minggu sekali itu ya. 2 minggu sekali. Kalau Morden Vol 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Sehabis itu sekitar umur 25 hari ya, saya pakai Kalinet buat pembuahan. Oke. Untuk dosisnya? Dosisnya 20 mili. 20 mili. Manfaat yang dirasakan? Itu bakal buah lebih banyak. Lebih banyak. Di bakal buahnya banyak, tidak mudah rontok. Jadi kalau cuacanya ekstrim antara hujan dan panas biasanya bunganya rontok ya Mas ya. Iya. Bakal buahnya menguning itu. Tapi di lahan Mas Toat alhamdulillah aman. Sampai sejauh ini aman dan ini sudah petikan keempat ya Mas ya. Keempat. Kalau boleh tahu varietas yang ditanam apa saja ini Mas? Ini 3 varietas. Maya dari Aura, terus Horeca dari Cap 11, yang satunya Cordova dari kapal terbang. Berarti sampai 3 varietas ya Mas ya. Ini dicampur jadi satu. Iya, campur. Dicampur jadi satu dan saat ini sudah berbuah dan alhamdulillah buahnya lumayan maksimal ya Mas ya. Hampir di setiap ruas ini muncul buahnya, kemudian tingkat kerontokan atau tingkat kegagalan buah juga sangat minim gitu. Kemudian kalau untuk tanaman cabenya Mas, ini tanaman cabai merah keriting atau cabai merah besar ini Mas? Ini keriting. Varietasnya apa Mas? Igo cabai. Ini berarti sudah umur sekitar 2 minggu atau berapa Mas? Ini sekitar 22 hari. 22 hari. Dan sudah terlihat tumbuh ya Mas ya? Iya. Jadi tunas-tunas airnya sudah mulai bermunculan, kemudian pertumbuhannya juga sangat bagus, tingkat kematian alhamdulillah aman gitu. Jadi yang dikhawatirkan karena panasnya memang terik ya sahabat petani semua. Itu biasanya nanti tanaman akan mati. Tetapi dengan ada tanaman yang menaungi seperti ini, alhamdulillah pertumbuhan di awal aman ya Mas ya. Ini sampai umur 22 hari tanaman sudah mulai hidup, kemudian tunas air juga sudah mulai tumbuh. Nanti ketika tanaman timunnya mungkin nanti akan dihabiskan, baru tanaman cabenya akan tumbuh dengan maksimal. Tapi pada dasarnya fase perpindahan tanaman itu dapat teratasi sehingga stressing di awal itu dapat dikendalikan atau diminimalisir, karena momok utama yang biasanya dihadapi adalah stres dari tanaman cabai di awal pertumbuhan ya Mas. Di awal pertumbuhan nanti sulamnya jadi akan terlalu banyak. Mungkin itu Mas, sebelum kita akhiri ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Ya, buat sahabat petani, kalau nanam cabai di musim kemarau sebaiknya di mix sama tanaman mentimun buat penaungan. Penaungan ya, ya. Jadi nanti akan mendatangkan manfaat untuk tanaman cabainya, juga akan mendatangkan manfaat untuk nilai ekonominya. Sekali dayung 2 pulau terlampau. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini adalah lahan milik Mas Toat di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga dengan ketinggian sekitar 670 mdpl. Kemudian beliau mentumpang sarikan antara tanaman cabai dengan tanaman timun. Ini bukan tanpa maksud atau bukan tanpa tujuan, karena ini berdasarkan dari pengalaman tahun lalu, di mana di tahun lalu itu cuaca musim kemaraunya itu lumayan ekstrim. Jadi ketika sudah datang panas, akan panas terus. Kemudian ketika kita baru pindah tanam, biasanya tanaman akan stres, terkena uap
dari panas, kemudian suhu yang terlalu tinggi sehingga tanaman banyak yang mati. Kemudian pada fase pertumbuhan ketika panasnya terlalu terik biasanya juga akan lebih rentan dari serangan keriting daun, mungkin dari trip dan tungau. Kemudian beliau mensiasatinya dengan ditanami tanaman timun di sela-sela antara tanaman cabai dengan jarak sekitar 1 bulan atau 30 hari. Jadi 30 hari tanaman timun ditanam terlebih dahulu, baru ditanami tanaman cabai. Manfaat yang didapatkan dari kombinasi ini adalah tanaman cabai itu lebih mudah untuk beradaptasi, tingkat kematian dapat diminimalisir. Kemudian dari sisi ekonomi, tanaman timun ini dapat menyumbang untuk biaya perawatan tanaman cabai. Bahkan kalau untuk harganya bagus, kemudian tonasenya juga dapat banyak, tanaman cabai sepenuhnya dapat ditunjang dari budidaya timun ini. Jadi tanpa mengeluarkan modal lagi. Kemudian dari pupuk dasar yang digunakan ini tanpa menggunakan pupuk kimia, hanya menggunakan dolomit dikombinasikan dengan pupuk kandang ayam, kotoran ayam. Kemudian untuk pengocoran di awal itu menggunakan 2 bahan, ada NPK 16 dikombinasikan dengan pupuk ultradap, dilakukan dengan interval 10 hari sekali. 10 hari sekali. Kemudian untuk spray di fase awal ini menggunakan Mordenfol, kemudian untuk rollingan itu menggunakan Preminu. Jadi kombinasi antara Morden dan Preminu di cuaca ekstrim seperti ini, kemudian di tanaman sulur seperti ini, dia akan mempercepat proses adaptasi, kemudian pertumbuhan lebih cepat, daunnya bisa lebih lebar dan lebih tebal. Kemudian pemanjangan dari sulurnya ini juga lebih cepat, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan seimbang dan bisa menghambat dari serangan penyakit. Kemudian pada fase generatif dikombinasikan dengan pupuk Kalinet, di mana dia akan membantu proses pembentukan bunga dan buah sehingga dapat menekan tingkat kerontokan dari tanaman timun ini. Jadi biasanya bakal buahnya banyak, tapi kalau suplai nutrisinya kurang itu bunganya akan rontok dan berwarna kekuningan yang lama-lama kelamaan juga akan rontok. Tapi alhamdulillah di lahan ini bisa berhasil dengan maksimal. Ini di petikan keempat untuk tonasenya sudah dapat mendekati 2 kintal ya Mas ya? 2 ton. 2 ton ya. Sudah mendekati 2 ton dengan harga kisaran 2.500, dan ketika dihitung itu juga sudah sangat menyumbang untuk biaya olah tanah kemudian perawatan tanaman cabai ini, karena saat ini juga masih akan terus berlanjut panennya ya Mas ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Bang. Ya. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.